Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kama yuhibbu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sebelum hal ini ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada para jemaah yang pertama, yaitu salat zuhur pada hari ini pada 10 Rajab 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Januari 2025 pada pukul 12.01 waktu Indonesia bagian barat. Dan ketiga sebagai Imam Sekaligus Khatib, insyaallah Ustaz Ibnu Diyana LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah menyampaikan kita di masalah sahih dan mengucapkan sallallahu khairan kasih atas kehadiran Ustaz. Kemudian insyaallah beberapa imam Khatib di bulan depan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2025. Insyaallah Ustaz Somaiman Alhamdulillah Ta'ala semoga Allah memberkati. Dan himbau kepada para jemaah yang masih berada di ruangan atau masih berada di masjid, silakan bertugas di masjid. Karena setelah Jumat kita mulai dari 10 menit ini, dan mari kita berusaha berdoa di masjid sebelum pada yang baru supaya mendapatkan pahala salat Jumat yang sempurna. Kemudian kepada para jemaah yang sudah berada di masjid, silakan yang masih berdoa lebih dahulu. Sekiranya iman yang ada yang masih kosong silakan diisi dahulu, karena begitu besar faedah pahala yang kita dapatkan ketika kita berusaha mendapatkan sosial mungkin pada salat Jumat atau salat berjamaah. Dan tiba jemaah yang membawa komunikasi silakan bisa kembali komunikasinya disesuaikan supaya tidak mengganggu khusyukan kita dalam menghadiri dan berkhutbah dan juga khusyukan kita dalam salat berjamaah. Sekali lagi kepada para jemaah yang masih di ruangan kemudian perjalanan di masjid, silakan untuk bertugas di masjid karena salat Jumat nanti akan mulai pada 10 menit ini. Dan mari kita berusaha berada di masjid sebelum khatib menyebar supaya mendapatkan pahala salat Jumat yang sempurna. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat itulah yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan di antara a'dhamun ni'am, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, an yaj'alallahu lana mu'minan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah taala berfirman, sungguh hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala semua ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut yauma khalaqas samawati wal ard, ada di mana waktu-waktu atau saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Kemudian dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apakah yang disebut dengan bulan haram tersebut? Kalaulah kita melihat hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang disebut dengan bulan haram salasu mutataliyat, 3 bulan berturut-turut, dan 3 bulan tersebut telah kita lalui. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Wa wahidun fardun, dan yang satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di antara bulan yang lain. Apa itu? Syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Kalaulah kita melihat kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 4 bulan di antara 12 bulan tersebut, maka Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala beliau mengatakan, li'anna fihi ziyadatul hurm, karena sungguh pada bulan tersebut, 4 bulan tersebut, penambahan keharaman yang sungguh sangat luar biasa. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan dosa pada 4 bulan tersebut. Pertanyaannya, apakah pada bulan yang lain diperbolehkan? Tentu tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian sekali-kali melakukan dosa pada 4 bulan haram ini. Kenapa? Li'anna dzunubuhu ad'ab, karena dosanya 2 kali lipat dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Kalau kita melihat di dalam kitab Fi Fadhaili Rajab karya Al-Imam Mula Ali Qari, bahwa orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dulu ketika memasuki bulan-bulan Muharram, maka mereka wada'a aslihatahum, meletakkan senjata-senjata mereka. Kalaulah pada saat bulan-bulan di luar 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, orang-orang merasa takut ketika melakukan perjalanan di malam hari. Takut kalau di tengah-tengah perjalanan ada orang yang mengambil hartanya. Takut kalau ternyata perjalanan di malam hari ada orang yang ingin membuat celaka pada dirinya. Namun ketika telah memasuki bulan haram, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ternyata orang-orang Quraisy wada'u aslihatahum, meletakkan senjata mereka. Orang yang melakukan dosa pun, orang yang melakukan tindakan kriminal pun, yang biasanya setiap malam selalu membegal, selalu mengambil harta orang yang melakukan perjalanan di malam hari,
maka pada saat bulan haram mereka meletakkan senjata mereka, sehingga disebutkan syahrul asam, di mana bulan tersebut tidak diperdengarkannya suara pedang. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang generasi tabi'in, dan generasi tabi'in adalah murid dari sahabat, dan sahabat adalah murid dari Nabi SAW. Ketika menerangkan ayat tersebut, surah At-Taubah ayat 36, maka dalam ayat ini diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, li'anna syahra Rajab, karena sungguh bulan Rajab adalah syahruz zar'i, bulannya untuk menanam. Tak terasa tinggal 50 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka para ulama menyebutkan syahrul Rajab, bulan Rajab adalah syahruz zar'i, bulannya di mana menanam kembali, ditanam kembali amal-amal soleh. Amal-amal yang dulunya saat Ramadan kita dawamkan, baik sholat malamnya, baik sedekahnya, baik qiyamul lailnya, baik bacaan Al-Qur'annya, baik seluruh amal solehnya, zikir pagi, zikir petang, doanya. Maka pada bulan Rajab, kalaulah kita goplah, kalaulah kita meninggalkan pada bulan-bulan sebelumnya, mulailah kita tanam, mengawali kembali amal-amal tersebut. Maka bulan Rajab disebut dengan syahruz zar'i, bulannya untuk menanam, ditanam kembali amal soleh. Kalau orang sudah menanam, maka dia berharap agar apa yang ditanamnya itu tumbuh, dan tidak mungkin biji tersebut tumbuh kalau tidak disiram. Maka syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban disebutkan dengan syahrus saqi, bulannya untuk menyiram. Kalau orang sudah terbiasa melakukan amal soleh pada bulan-bulan ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka pada bulan Ramadan disebut dengan syahrul hasad, bulannya memanen. Orang tidak akan berat lagi melakukan amal soleh pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan-bulan sebelumnya sudah dilatih. Sehingga para ulama mengatakan lan yanjah, tidak akan sukses orang beribadah pada bulan Ramadan kalau pada bulan-bulan sebelumnya ia tidak dilatih ibadah sehari-harinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah qulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa amatihim amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kita mengetahui bahwasanya bulan ini adalah bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan seseorang untuk melakukan dosa. Dosa apapun itu, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa seluruh anggota tubuh. Maka pada saat ini adalah bulannya untuk menanam, bulannya untuk beramal soleh. Setidaknya para ulama menyebutkan ada 3 minimal ketika seseorang ingin menjadi ahli Quran. Yang pertama adalah dengan qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran.
Disebutkan di dalam satu riwayat hadis, man qara'a safhatan, siapa saja yang membaca satu safhah, falahu yanalu khamsu alfin, maka orang tersebut akan mendapatkan 5.000 kebaikan. Ketika seorang membaca satu safhah, satu lembar, tidaklah dia mengambil dari sisa waktunya melainkan hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Namun ternyata ia akan mendapatkan pahala yang begitu sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjadi ahli Quran adalah dengan istima'ul Quran, dengan memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Quran, apabila telah dibacakannya Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, maka engkau akan mendapatkan rahmat. Setidaknya ketika seseorang dengan memperbanyak mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan 3 faidah. Faidah yang pertama, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Yang kedua, bahwasanya orang tersebut tatbiqus sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk dibacakannya Al-Quran. Iqra alayya Al-Quran, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Maka dengan kita memperbanyak mendengarkan Al-Quran merupakan salah satu contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan memperbanyak mendengarkan Al-Quran adalah tashihul qiraah, memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal yang kita lakukan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba' wa arinal batila batil warzuqna tinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diluruskan dan dirapatkan shotnya, karena sungguh lurus dan rapat shot termasuk di antara kesempurnaan shot. Ciri shot lurus tumit belakang dengan tumit belakang lurus jadian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Hatur nuhun Pak. Langsung nuhun. Hatur nuhun lama. Tuan ya. Abi bari teras, eta ngawal saya kuhun. Ada teras deui, hatur nuhun. Biasa sih.